Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Selamat menyaksikan video kali ini. Yang baru menemukan channel ini silahkan simak. Saya akan mengupas tuntas tentang penyakit patek atau antraknosa itu disebabkan oleh apa ya sahabat petani. Pada kesempatan kali ini banyak petani yang sudah tidak asing lagi yang namanya penyakit patek. Penyakit patek itu adalah penyakit yang sangat mengerikan atau sangat ditakuti para petani cabai khususnya, dan bila ini tidak ditangani dengan secara cepat dan intensif akan sangat merugikan para petani cabai khususnya. Pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menguraikan tentang penyakit ini yang sangat bisa merugikan petani cabai. Untuk itu simak dan pahami isi-isinya apa yang saya terangkan ini. Semoga bisa. Biasanya petani pemula ini tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini karena pemula itu hanya memikirkan tentang harganya itu nanti bisa sangat tinggi sekali, tapi itu bisa dikatakan seperti itu bisa, tapi janganlah seperti itu karena belum menanam kok sudah mengangan-angan dengan harga yang sangat tinggi. Penyakit patek yang sangat ditakuti petani, khususnya petani pemula itu belum tahu apa yang namanya patek itu ya sobat tani. Tanaman cabai terserang patek itu harus dilakukan, yaitu mulai dari awal harus dicegah ya sahabat tani. Jangan kalau sudah ada serangan baru dilakukan pencegahan atau pengobatan. Sebenarnya penyakit patek ini bisa dicegah sejak dini ya sahabat tani dilakukan. Karena kalau penyakit patek ini dicegah setelah ada, itu kemungkinan besar dikatakan akan juga bermasalah pada tanaman itu maupun buahnya ya sobat. Untuk mengupas tuntas tentang tanaman cabai yang terserang patek atau antraknosa itu, bahkan Lombok selalu mencegahnya sejak dari awal. Bagaimana cara mencegahnya sejak dari awal itu? Pertama kali harus diketahui, yaitu ya sahabat tani, lahannya itu harus steril. Walaupun sudah beberapa kali ditanami cabai harus disterilkan. Kalau bahkan Lombok itu mensterilkan itu jarak sekitar 3 minggu itu sudah cukup, dengan pengolahan lahan yang sempurna, dengan penggunaan pupuk dasar dan pupuk pertanian maupun kapur pertanian itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan saat pengolahan lahan mau ditutup dengan mulsa itu lakukanlah penyemprotan dengan agen hayati, yaitu Trichoderma, maupun yang penting bisa mengatasi patogen yang merugikan yang dari akar ya sobat tani. Untuk patek ini sebenarnya mulai dari pembibitan itu sudah ada ya sobat tani, tapi belum bisa berkembang karena patek itu nyerangnya pada buah. Untuk pemberian fungi atau semacam obat pencegah patek itu banyak sekali, tapi harus dilakukan pada umur sekitar 10 hari setelah tanam. Itu bahkan Lombok selalu memberikan penyepraian pada tanaman tersebut umur 10 hari setelah tanam. Walaupun dosisnya sangat kecil, itu selalu saya kasih pencegahan obat untuk patek. Ini para pemula itu tidak mengabaikan, maksudnya itu mengabaikan yang namanya fungi itu, katanya inilah itulah. Kalau bahkan Lombok yang seperti itu tidak saya pakai. Yang penting itu pendirian saya sendiri, yang penting tanaman saya ini sendiri bagus, baik, dan
bisa petani yang saya kawal yang memakai SOP saya itu alhamdulillah patek itu dikatakanlah 90% itu aman ya sobat tani. Pun lumrah ora kaya biasane petani nek wis terserang itu baru mengobati. Nah, seperti itu. Tapi bahkan Lombok tidak seperti itu. Yang dilakukan bahkan Lombok itu mulai sejak dini harus dilakukan fungi yang bisa mencegah patek atau antraknosa. Patek ini sangat-sangat bisa mematikan penghasilan kita ya sobat tani. Dengan menanam cabai itu bisa rugi besar dan bisa gagal panen. Nah, karena kalau tidak dicegah sejak dini, tanaman itu bisa terserang patek. Kalau tanamannya itu rentan dengan penyakit atau sudah terkontaminasi dengan jamur antraknosa ini, kemungkinan besar kalau tidak dicegah sejak dini itu bisa menyerang ya sobat tani. Usahakan untuk penyemprotan atau penyepraian fungisida yang bisa untuk mencegah patek atau antraknosa ini lakukan sejak awal setelah umur 10 hari. Jangan takut sobat tani ya. Walaupun dosisnya harus sedikit ya sobat tani, jangan terlalu banyak. Karena fungisida yang bisa mencegah itu kalau dispraykan pada umur 10 hari semuanya akan terkena dari daun, batang itu terkena dan bisa obatnya atau funginya itu bisa masuk ke jaringan akar ya sobat tani. Karena masih kecil, dengan dosis yang kecil juga harus dispray walaupun belum dikocor setelah 10 hari tanam. Alhamdulillah petani yang saya kawal itu selalu nurut dan hasilnya juga sangat luar biasa. Jangan asal gerusa-gerusu, nanti bisa fatal akibatnya ya sobat tani. Untuk pencegahan pada ini, kalau tidak dilakukan pencegahan sejak dini, bisa penyakit pada ini akan menular ya sobat tani. Biasanya hanya ada beberapa yang dipakai tapi tidak benar. Itu yang biasanya terjadi pada petani pemula. Silahkan sobat tani itu belajar di mana saja itu bisa silahkan, tidak harus di Bahkan Lombok. Silahkan di mana saja silahkan ya sobat tani. Karena Bahkan Lombok ini memberikan pengalamannya sendiri sejak mulai awal tanam. Itu yang saya pelajari yang paling fatal, yang paling utama penyakit tanaman cabai itu adalah keriting daun, busuk buah, lalat buah, dan patek. Itulah yang momok petani yang sangat luar biasa, bisa merugikan para petani dan bisa gagal panen kalau tidak dipahami 4 ini ya sobat tani. 4 masalah ini kalau tidak dipahami pasti akan mengalami kegagalan ya sobat tani. Sejak dini harus dilakukan karena biasanya ya sobat tani, untuk lalat buah ini kan bisa baunya ini sangat menyengat ya sobat tani. Untuk pemberian inseknya itu biasanya baunya ini sangat menyengat. Seperti dimetuat itu juga sangat menyengat, santuat juga bisa menyengat baunya. Ini juga bisa untuk mencegah lalat ya sobat tani. Sejak awal lakukanlah seperti itu semuanya. Dan keriting daun itu juga harus, bahan abamectin itu juga harus dimasukkan dengan dosis yang sangat kecil dulu ya sobat tani. Ulangi setiap 4 hari sekali. Kalau Bahkan Lombok itu sistemnya setelah kocor besoknya itu dispray. Walaupun tidak ada penyakitnya, ini untuk berjaga-jaga atau melindungi adanya penyakit maupun hama yang kira-kira akan masuk ke dalam jaringan tanaman itu ya sobat tani. Untuk mencegah itu
sebaiknya sebelum ada penyakitnya. Itu lebih baik sahabat tani, ketimbang wis ana penyakite lagi diobati kuwi salah ya sahabat tani. Salah wis to kalah obat piro wae lo kalah nek wis ana penyakite kuwi. Nek gak roh obate ya penyakit patek kuwi ya angel asline ora nek ditambani ya sahabat tani. Iso-isone ditambani dijabuti diobong kuwi iso mari. Nah, terus ditanduri maneh, harus disterilno. Wis ngono wae ya sahabat tani. Tonton sampai full, jangan di skip-skip, nanti bisa paham apa yang saya omongkan itu ya sahabat tani. Karena penyakit patek ini sangat bisa mengakibatkan Anda ini akan gagal panen. Kalau tidak tahu cara penyegahannya itu bahkan Lombok sejak dini, mulai dari umur 10 hari sudah dimasukkan penyakit 4 tanaman cabai yang sangat ditakuti para petani cabai. Cukup sekian uraian ini, semoga bisa bermanfaat untuk petani pemula dan pencegahan penyakit ini ya sahabat tani. Semoga bisa bermanfaat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.